sebagai nilai kedisiplinan. Assalamualaikum, sudah siap belajar, Bu? Assalamualaikum, saya Sahla siap belajar, Bu. Assalamualaikum, saya Cila siap belajar, Bu. Assalamualaikum, saya Cantika siap, Bu. Assalamualaikum, Mojan siap belajar, Bu. Assalamualaikum, Syahda siap belajar. Assalamualaikum, saya Desti siap belajar, Bu. Assalamualaikum, saya Rizky siap belajar. Assalamualaikum, saya Sasti siap belajar. Assalamualaikum, Rindu siap belajar, Bu. Assalamualaikum, saya Resti siap belajar. Assalamualaikum, saya Jaran siap belajar, Bu. Karena sudah banyak yang siap, maka Ibu akan menginformasikan tema yang akan dibelajarkan hari ini serta tahapan kegiatannya. Hari ini kita masih belajar tema 2 tentang pentingnya udara bersih bagi pernapasan. Adapun tahapan kegiatannya yaitu mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengkomunikasikan, dan menyimpulkan. Namun sebelum kegiatan hari ini dimulai, Ibu akan menyampaikan hasil belajar kalian di minggu yang lalu. Kemudian Ibu akan memberikan sedikit penjelasan serta kesimpulan dari hasil belajar kalian. Silahkan kalian cek hasil belajarnya di grup jadwal. Nah anak-anak, dari hasil belajar di minggu lalu setelah Ibu analisis dalam muatan pelajaran Bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS, sebagian besar siswa dan siswi di kelas 5 sudah memahami dalam menjawab pertanyaan sesuai dengan informasi yang telah dibaca. Seperti dalam muatan Bahasa Indonesia, yaitu cerita pendek atau cerpen yang berjudul Tanggung Jawab Adik. Nilainya sudah Ibu sesuaikan dengan hasil jawaban dari kalian. Assalamualaikum, Pauli siap belajar, Bu. Di mana soal yang pertama yaitu siapakah tokoh dalam cerpen Tanggung Jawab Adik. Nah, dalam jawabannya ada yang lengkap, ada yang langsung ke jawabannya. Nah, jawaban yang betul adalah dalam cerpen Tanggung Jawab Adik, tokoh-tokohnya yaitu ada Adik, Kak Nina, Ibu, Papa Yova, Bi Ici, dan Pak Adi. Kemudian pada nomor 2, berapa anggota keluarga Adik? Anggota keluarga Adik ada 5. Nah, kebanyakan ada juga yang menjawab 4, terkecoh dengan kalimat yang menyebutkan bahwa ibunya Ade menggendong adiknya yang masih bayi. Nah, itu juga dihitung sebagai anggota keluarga. Sehingga anggota keluarga Ade ada 5, yaitu ayah, ibu, adik, Kak Nina, dan adiknya yang masih bayi. Kemudian pada nomor 3, siapa yang biasa mengantar kue setiap pagi ke warung-warung? Nah, jawabannya yang biasa mengantar kue setiap pagi ke warung-warung adalah Kak Nina. Kemudian yang nomor 4, apa yang terjadi pada Kak Nina? Yang terjadi pada Kak Nina adalah Kak Nina sakit. Nomor 5, bagaimana Adik menolak permintaan itu untuk menggantikan tugas Kak Nina? Nah, Ade menolak permintaan untuk menggantikan tugas Kak Nina dengan mengatakan kepada ibunya bahwa di sekolah sedang ada ulangan, sehingga harus buru-buru berangkat ke sekolah. Kemudian nomor 6, mengapa Ade tidak mau menggantikan tugas Kak Nina? Jawabannya, Ade tidak mau menggantikan tugas Kak Nina karena Ade merasa malu dan takut diejek oleh teman-temannya. Nomor 7, di mana Ade menunggu sebelum berangkat ke sekolah? Jawabannya, Ade menunggu sebelum berangkat ke sekolah di rumah Yova. Nomor 8, mengapa Ade merasa gundah saat berlangsung pelajaran di sekolah? Ade merasa gundah saat berlangsung pelajaran di sekolah karena Ade
pembahasan mengenai pembelajaran kalian di minggu lalu. Ibu berharap nilai yang sudah kalian dapatkan selama kalian belajar dari rumah, hasilnya dapat kalian pertanggungjawabkan. Sehingga pada saat pembelajaran tatap muka nanti, kalian benar-benar keluar menjadi anak-anak yang hebat, bahkan lebih hebat lagi. Baiklah, sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran hari ini. Silahkan dibuka buku temanya halaman 80. Di sana ada sebuah narasi. Nah, narasinya akan Ibu bacakan, kemudian silahkan kalian baca kembali dan ceritakan kembali melalui voice note. Coba, siapa yang mau menceritakan kembali teks narasi tersebut? Saat lomba, Dani merasa sesak napas. Dani menderita asma sehingga mudah sesak napas. Untunglah Dani selalu membawa botol spray untuk melegakan pernapasannya. Asma merupakan salah satu penyakit yang menyerang organ pernapasan. Adakah penyakit lain yang menyerang organ pernapasan? Terima kasih ya sudah membacakan kembali teks narasi tersebut. Terima kasih untuk Cantika, Naufal, dan satu lagi siapa ya? Ini nggak ada namanya. Nah, selanjutnya perhatikan bacaan tentang penyakit pada sistem pernapasan. Coba semuanya perhatikan. Ibu akan menyuruh 6 siswa untuk membacakannya. Yang lainnya tolong perhatikan baik-baik bacaannya selagi teman kalian membacakan bacaannya. Yang pertama, silakan dibacakan oleh Cantika dari judul hingga nomor 1 tentang penyakit emfisema. Kemudian setelah Cantika dilanjutkan oleh Naufal, yaitu nomor 2 tentang penyakit asma. Nah, dilanjutkan nomor 3 oleh Maura tentang penyakit kanker paru-paru. Nomor 4 oleh Sasti tentang penyakit tuberkulosis atau TBC. Kemudian nomor 5 oleh Repati tentang bronkitis. Dan terakhir nomor 6 oleh Syahda tentang influenza. Silahkan. Organ pernapasan manusia akibat kuman penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup tak sehat. Berikut beberapa contoh gangguan pada sistem pernapasan manusia. 1. Emfisema merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. 4. Tuberkulosis atau TBC. Tuberkulosis merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru mati. Akibatnya paru-paru akan menguncup atau mengecil. Hal tersebut menyebabkan para penderita TBC nafasnya sering terengah-engah. Nah, sudah jelas ya apa yang telah dibacakan oleh teman-teman kalian tentang penyakit pada sistem pernapasan, di mana penyakit-penyakit pada sistem pernapasan ada emfisema, asma, kanker paru-paru, TBC atau tuberkulosis, terus bronkitis, dan influenza atau flu. Nah, selanjutnya silahkan kalian buat peta pikiran atau daftar pertanyaan berdasarkan bacaan penyakit pada sistem pernapasan yang barusan telah dibaca. Sesuai dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Serta pertanyaan yang sudah kalian buat, dibuatkan juga jawabannya. Kerjakan di Google Form yang sudah Ibu sediakan. Nah, contoh pertanyaannya ada di buku tema halaman 81 sampai 82. Dan diusahakan untuk tidak menyamakan pertanyaan dengan yang ada di buku